wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Masjid Mutiara rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari yang mudah-mudahan Allah berkahi dan selamanya kita diberikan kekuatan iman dan sekaligus imun, dan juga sholawat dan salam semoga Allah berikan, Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan itba tabi'in hingga umat akhir zaman, dan semoga kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan hari ini atau kajian hari ini insyaallah kita bersama akan membahas tentang tauhid. Tauhid adalah bentukan dari kalimat wahada, yuwahidu tauhidan. Kalau wahada artinya mengesahkan, kalau tauhidan artinya pengesaan. Nah, di sini ada kalimat atau kata apa hakikat dari tauhid dan apa kedudukan tauhid. Sebelum kita bahas lebih lanjut, terlebih dahulu kita pahami dari dasar-dasar ajaran Islam. Dasar-dasar ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pada prinsipnya itu ada 3 hal yang harus kita ketahui. Dan mungkin ini sudah kita ketahui. Yang pertama adalah Islam. Islam yang berakar kepada akal dan membuahkan ilmu. Itu Islam. Kemudian yang kedua adalah iman. Iman yang berakar atau bersumber kepada hati yang melahirkan iman, yang melahirkan keyakinan atau yakin. Jadi sekali lagi, Islam akan melahirkan ilmu yang bersumber berakar di akal, sedangkan iman itu bersumbernya di hati dan melahirkan keyakinan. Nah, sesudah mengetahui dan yakin, yang ketiga inti dari ajaran yang diajarkan Rasulullah adalah ihsan. Ihsan adalah merupakan perwujudan atau implementasi dari apa yang sudah diketahui dan dari apa yang sudah diyakini, yang kita kenal dengan istilah ihsan. Jadi Islam, iman, dan ihsan. Ketiga aspek inilah yang harus dimiliki sekaligus diterapkan oleh umat Islam atau oleh umat Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari, sehingga begitu meninggalkan dunia, lalu mereka hidup kembali di alam barzah dan selanjutnya di alam akhirat. Insya Allah jika ini diterapkan, diamalkan, diketahui, diyakini, maka orang itu dijamin oleh Allah selamat dunia dan selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak sekalian, nah sesudahnya kita mengenali 3 aspek ini, Islam, iman, dan ihsan, ini sebenarnya sudah diterangkan dulu beberapa bulan yang lalu atau mungkin beberapa tahun yang lalu. Ini kejadiannya atau peristiwa ini diawali dengan ketika Rasulullah SAW berkumpul bersama sahabat dan kaum muslimin yang ada pada saat itu. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang berkulit putih, berpakaian serba putih dan sangat luar biasa tampannya. Lalu datang kepada Rasul, setelah mengucapkan salam duduk di depan Rasul dan mengadukan lututnya, kemudian menyimpan tangan di paha Rasulullah SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang disebut dengan Islam?" Lalu Rasul menjawab yang sebagaimana kita ketahui rukun Islam. Kata orang itu, "Sodakta ya Muhammad." Benar engkau Muhammad,
Lalu pertanyaan yang kedua, mahwal iman, apa itu iman? Lalu Rasul menjawab dengan rukun iman yang 6 itu, sodakta ya Muhammad, benar engkau Muhammad. Lalu pertanyaan yang ketiga, mahwal ihsan, apa itu ihsan ya Rasulullah? Lalu Rasul menjawabnya, al ihsanu anta budallaha ka'annaka tarahu. Yang dimaksud dengan ihsan adalah ketika engkau beribadah harus seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, maka jika engkau tidak melihat Allah, wa innahu yaraka, yakinkan Allah melihat kamu. Nah, itu ihsan. Nah, jadi ketiga ini sudah diajarkan sejak awal oleh Allah melalui utusannya, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang datang tadi menyerupai laki-laki, lalu bertanya, Rasulullah sebelumnya sudah diberitahu oleh Allah jawabannya. Rasul, nanti aku akan utus malaikat. Nanti kamu jangan heran, itu adalah malaikat, tapi jangan diberitahukan kepada orang lain, kepada sahabatmu bahwa itu malaikat, kalau mereka tidak bertanya. Nah, pertanyaannya ini, jawabannya ini. Nah, makanya Allah mengutus itu untuk mengajarkan agar terdengar jawabannya oleh Rasulullah, terdengar oleh para sahabat yang hadir pada saat itu. Nah, itulah kronologis atau asbabul wurud dari hadis tersebut yang menjelaskan tentang Islam, iman, dan ihsan. Paham sampai di sini dulu? Jadi ada Islam, iman, dan ihsan. Nah, kenapa Islam didahulukan? Ini berdasarkan ayat Al-Quran yang pertama diturunkan oleh Allah juga mengajarkan atau mewahyukan Allah agar Rasulullah membaca. Membaca itu identik dengan menuntut ilmu. Hasilnya adalah tahu. Nah, maka tahu dulu atau yakin dulu. Nah, biasanya tahu dulu. Maka Allah mengajarkannya itu tahu dulu, yaitu Iqra, harus tahu dulu. Tapi tahunya harus dengan nama Allah. Harus bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini juga diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Fatihah. Kita lihat dalam surah Al-Fatihah, ayat yang pertama itu alhamdu atau bismillah. Ayat yang pertama, bismillah. Jadi tidak boleh membaca Fatihah tanpa bismillah. Hanya cara membacanya ada dua qaul, ada dua pendapat. Ada yang jahar, ada yang sir. Yang pasti Fatihah pasti dibaca. Kalau tidak dibaca Fatihah, bismillah, tidak sah Fatihahnya. Nah, maka mungkin di Arab itu karena mereka kebanyakan bermadhab kepada Imam Hanafi dan Imam Maliki, Fatihahnya disirkan. Artinya disirkan itu tidak dikeraskan, tapi dibaca. Karena kalau tidak dibaca, mengurangi ayat. Sedangkan Fatihah itu jumlahnya 7 ayat. Nah, maka kaitan tadi ilmu di dalam ayat 1 surat Fatihah pun, Allah mengawalinya dengan kalimat Bismillah. Artinya dengan menyebut nama Allah. Jadi sebelum membaca, sebelum memahami, dan sebelum mengamalkan seluruh isi Quran atau sebagian Al-Quran, itu Allah mengisyaratkan kita harus menyebut nama Allah. Supaya apa? Supaya jadi ibadah. Kebaikan, kedermawanan, kesetiaan, dan semua kebaikan itu tidak akan menjadi ibadah tanpa menyebut nama Allah. Bahkan bagi umat Islam itu tidak sah kebaikan itu manakala terlepas dari iman. Jadi setelahnya Islam itu jangan sampai lepas dari iman. Nah, untuk mengikat antara ilmu dan ihsan, antara tahu dan kebaikan, itu adalah iman. Iman diisyaratkan dengan rukun Islam yang pertama, yaitu 2 kalimat syahadat. Nah, makanya dalam persaksian yang pertama adalah menyaksikan Allah sebagai Tuhan, dan yang kedua menyaksikan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya atau Rasul Allah. Nah, disinilah pentingnya kita mereaktualisasi kembali apa itu rukun, apa itu syarat, apa itu batal, dan seterusnya. Karena dalam beragama ini tidak mudah. Kenapa? Dan juga tidak sulit.
Karena Allah tidak akan mempersulit hambanya dan juga Allah tidak membebaskan sebebas-bebasnya. Oleh karenanya insya Allah dalam bahasan ini satu saja bahasan tentang tauhid, yaitu bagaimana kita cara mengesahkan Allah dan bagaimana kita untuk membenarkan Allah dan bagaimana kita untuk mendudukan Allah sebagai Khalik dan mendudukan kita sebagai makhluk. Jawabannya ada di surat Ad-Dariyat ayat 56. Itu ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu jawaban tauhid, hakikat dan kedudukan. Tauhidnya adalah kita mengesahkan walaupun tidak disebut Allah di sana, tapi ada kalimat tu. Wa ma khalaqtu. Tu di sini aku. Aku di sini adalah Allah. Karena tidak ada yang bisa menciptakan jin dan tidak ada yang bisa menciptakan manusia. Maka kita tauhidkan, kita esahkan bahwa tu di sana adalah Allah. Kemudian hakikatnya apa? Kita tahu Allah, kita meyakini Allah, kita Islam kepada Allah, kita iman kepada Allah, kita ihsan kepada Allah, adalah hakikatnya kita ditugaskan oleh Allah di muka bumi ini adalah liya'budun. Itu adalah sebagai wujud atau bukti bahwa hakikat kita diciptakan oleh Allah itu supaya beribadah atau mengabdi. Tidak ada lain, mengabdi. Ada lagi tugas selain mengabdi yang dikhususkan oleh Allah sebagai khalifah, pemimpin, yaitu ada syarat-syarat tertentu. Ya, hanya setiap kita adalah pemimpin, paling tidak memimpin diri sendiri. Hanya untuk memimpin umat, memimpin bangsa, memimpin warga, memimpin masyarakat, itu ada persyaratan. Termasuk memimpin organisasi, memimpin misalnya kementerian dan seterusnya, itu ada syarat-syaratnya. Hanya pada dasarnya seluruh manusia dan jin diciptakan Allah itu ya untuk ibadah, untuk menyembah, untuk mengabdi kepada Allah. Itu kedudukan hakikat manusia diciptakan. Kemudian kedudukan tauhid itu sebagai apa? Kedudukannya adalah ingin memposisikan bahwa Allah lah yang menciptakan dan selain Allah itu yang diciptakan. Nah, maka kita ini bukan pencipta, kita ini bukan pemelihara, kita ini bukan pengelola, tetapi kita ini adalah makhluk yang diberi amanah. Yang diberi amanah oleh Allah. Makanya bahasanya apa bahasanya itu? Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Jadi Allah jadikan. Jadi kita itu dijadikannya setelah Allah menjadikan yang lain. Setelah Allah menjadikan iblis, setelah Allah menjadikan malaikat, setelah Allah menjadikan surga, setelah Allah menjadikan manusia makhluk yang ada di surga, nah lalu ciptakanlah manusia sebagai khalifah. Kenapa Allah menciptakan manusia sebagai khalifah? Karena sebelumnya Allah sudah menawarkan kepada gunung, gunung menolak. Wahai gunung, sanggupkah engkau memimpin dunia atau memimpin bumi ini? Tidak sanggup. Ditawarkan ke laut, tidak sanggup. Tawarkan ke malaikat, tidak mau. Tawarkan kepada jin juga tidak bersedia. Maka Allah ciptakanlah manusia. Tetapi Allah mengakhiri ayat tentang itu adalah dengan kalimat manusia itu bodoh dan manusia itu dolim. Nah, inilah barangkali yang harus kita pahami. Jadi pada dasarnya manusia itu bodoh dan manusia itu pada dasarnya adalah dolim. Nah, bagaimana supaya kita tidak termasuk orang yang bodoh dan bagaimana kita tidak termasuk orang yang dolim? Nah, maka di akhir Fatihah Allah menganjurkan kita untuk terus setiap hari meminta petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, apa siratal mustaqim itu? Nah, siratal mustaqim di dunia itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sedangkan siratal mustaqim di akhirat nanti adalah sebuah sirat atau jembatan yang menyambungkan antara alam mijan dengan alam surga. Nah, ketika orang itu berat timbangan amal kebaikannya di mijan, maka dia akan mudah memasuki surga. Gitu. Wa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi isatir radiyah. Tapi kalau ketika di mijan dia itu muslim, mukmin tapi punya dosa yang belum ditobati, keburu meninggal dunia,
maka dia adalah nanti akan mampir dulu. Fa ummuhu hawiyah. Wayahna kedah ngalaman heula. Harus mampir dulu ke sana. Ya, kepada hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Jadi orang itu akan tergelincir dulu di sana di hawiyah, transit dulu di hawiyah. Nah, baru sesudah dibersihkan oleh Allah, sesudah dihukum atau diampuni segala kesalahan dan dosanya, maka diangkat kembali dan langsung dimasukkan ke dalam jannah atau ke surga. Jadi perjalanan kita masih jauh. Sekarang baru tengah-tengah. Sementara kita kalau kehabisan bekal di tengah perjalanan, ya sudah, kita kelaparan, kehausan, mungkin pingsan. Nah, maka kita di dunia jangan sampai pingsan, jangan sampai kelelahan, jangan sampai kehabisan bekal. Bahkan harus bersiap-siap atau mengumpul-ngumpul bekal untuk bekal nanti di alam kubur dan di alam akhirat. Allah mengisyaratkan, wa tajawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kamu dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Nah, itu hakikat kita dihidupkan oleh Allah itu agar kita beribadah sebagai bukti dari takwa kepada Allah. Itu adalah hakikat kita bertauhid, beriman, berislam, berihsan kepada Allah. Bapak dan Ibu sekalian, pernah dengar nggak istilah syariat? Kemudian apa lagi? Thariqat, kemudian hakikat dan ma'rifat. Pernah dengar nggak itu? Nah, itu adalah sebuah metode saja. Metode ulama ahli tafsir, ahli hadis, ahli tasawuf untuk memberikan pemahaman atau untuk memudahkan umat Islam dalam memahami ajaran Islam, yaitu dengan istilah-istilah itu. Jadi itu tidak langsung dari Rasul, kamu ajarkan thariqat, kamu ajarkan hakikat, kamu ajarkan syariat, kamu ajarkan ma'rifat. Tidak. Ini hanya metode ulama saja. Kenapa? Karena keempat unsur ini sangat erat kaitannya sehingga melahirkan atau menghasilkan yang disebut dengan hakikat dan kedudukan. Baik itu dalam berislam, beriman, berihsan, atau bertauhid dan seterusnya, bertakwa. Nah, syariat itu dalam bahasa Arab itu artinya jalan, syara'a. Kalau syara'a itu berjalan, syariat itu jalan. Kemudian thariqat juga artinya torik juga sama, jalan. Sedangkan hakikat itu diambil dari kata hakun atau hakikun, artinya benar. Sedangkan ma'rifat itu yang terakhir, itu diambil dari kata arofa yang artinya mengenal. Jadi jalan, benar, mengenal. Itu kalau dalam istilah bahasa. Nah, dalam penerapannya, syariat itu seringkali diartikan dengan hukum Islam. Syariat. Bahkan di perguruan tinggi Islam itu ada satu fakultas, namanya Fakultas Syariah. Dari Fakultas Syariah itu dibagi-bagi jurusannya. Ada al-qada, yaitu peradilan agama. Ada lagi muamalah jinayah, yaitu hukum pidana perdata Islam. Kemudian ada lagi tafsir hadis dan seterusnya. Kenapa? Karena di dalam syariah kita diwajibkan mengenal hukum Islam. Bagaimana hukum beribadah, bagaimana hukum berekonomi, bagaimana hukum berpolitik, bagaimana hukum bermasyarakat, bagaimana hukum bertani, berdagang, dan seterusnya. Itu diatur dalam ilmu syariah. Nah, kalau orang sudah mengenal syariah, lalu dia naik lagi levelnya, berjalan lagi satu langkah ke depan, yaitu thariqah. Nah, jadi kalau syariah itu berjalan di jalan mengenali, memahami, mempelajari tentang hukum-hukum Islam, hukum-hukum Allah yang mengatur dirinya, mengatur keluarganya, mengatur lingkungannya, mengatur negaranya, mengatur bangsanya dan seterusnya. Itu disebut ilmu syariat atau syariah. Jalan. Sok aya dina basa Sunda mah nya kieu. Aya jalmi teu damang. Sok atuh sareatan geura ku ieu tah, ngaleueut ieu jamu ieu atanapi ngaleueut landong ieu sareatna ieu, da hakikatna mah ku Gusti Allah. Sering kan ada kita dengar itu. Abdi mah lalandong teh nyareat we, da hakikatna mah Allah nu ngadamangkeun.
abdi mah santren sakola syariat we eta mah danu minterkeun mah lain dosen, lain perguruan tinggi, tapi Gusti Allah. Itu disebutnya hakikat. Dan kalau ikhtiar itu disebutnya syariat. Itu istilah Sunda, tapi merujuk kepada istilah yang tadi. Jadi dengan mengenal, dengan memahami, mempelajari, melangkah syariat itu mempelajari hukum Islam. Lalu satu langkah ke depan lagi adalah thoriqoh. Nah, thoriqoh ini lebih jauh lagi jalannya. Kalau tadi hanya melangkah di jalan itu, mengenal. Kalau thoriqoh selain mengenal hukum-hukum Allah, juga ingin mendekati kepada kekuasaan Allah dan kepada kedekatan Allah dengan dirinya. Makanya metodenya bukan lagi seperti syariah. Thoriqoh itu metodenya yang diajarkan oleh ulama-ulama itu dimasukkannya ke dimensi tasawuf. Tasawuf itu erat kaitannya dengan apa? Dengan akhlak atau dengan ihsan yang tadi itu. Dengan ihsan. Kalau syariah itu cenderungnya jalan yang mengarah kepada ilmu, keilmuan atau yang disebut dengan tadi Islam. Nah, sedangkan ini Islam agar kita iman, itu syariah ya. Syariah itu iman Islam. Nah, sedangkan thoriqoh masih jalan juga, hanya jalannya untuk menuju kepada ihsan. Maka di dalam ajaran thoriqoh tidak dibahas sah, batal, haram, sunnah, tidak dibahas. Yang dibahas adalah baik atau buruk, merugikan orang lain atau menguntungkan orang lain, menyusahkan orang lain atau menggembirakan orang lain, itu yang dibahas dalam thoriqoh. Nah, supaya apa? Supaya orang itu lebih dekat kepada hakikat, supaya orang itu lebih dekat kepada kebenaran dirinya ciptaan Allah dan Allah yang menciptakannya. Ya, itulah sehingga syariat, tarekat, terus apa tadi? Yang ketiga, hakikat. Nah, sesudah dia mengetahui tentang hukum Allah, lalu dia melangkah ke depan lagi mengenali tentang di sekitarnya itu harus diperlakukan dengan baik atau dengan ihsan, maka dia akan merasakan betapa nikmatnya jadi makhluk Allah. Hakikatnya hidup ini untuk mengabdi kepada Allah, untuk menerima amanah Allah, untuk menjalankan amanah Allah, yang akhirnya orang itu akan makrifat. Makrifat itu akan mengenal dirinya. Nah, sesudah makrifat atau mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Sehingga ada ungkapan man aropan nafsahu faqad aropa rabbahu. Barang siapa orang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Nah, jadi tauhid kepada Allah itu hakikatnya adalah kita untuk mengenal diri kita sendiri. Kedudukannya, kalau orang sudah kenal kepada diri sendiri, dia akan mendudukan dirinya sebagai makhluk. Dan kalau mendudukan dirinya sebagai makhluk, berarti ada yang menciptakan, yang disebut dengan khaliq. Kalau orang sudah memposisikan dirinya sebagai makhluk, insya Allah akan terhindar dari sifat-sifat tercela. Orang itu tidak akan ujub, karena yang berhak ujub itu adalah khaliq. Orang itu tidak akan takabur, tidak akan sombong, karena yang berhak sombong itu adalah khaliq. Orang itu tidak akan bakhil, tidak akan kikir, karena khaliq juga menganjarkan tidak boleh kikir, dan seterusnya. Nah, maka insya Allah dengan ketauhidan yang terus kita pahami, kita pelajari, kita dalami, akan muncullah nanti syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Nah, lihat ayat yang kedua, surat An-Nahl ayat 36. Allah berfirman, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan. Dan sungguh Allah telah mengutus, dan sungguh kami telah mengutus. Kami di sini adalah Allah. Kenapa tadi menggunakan tu, sekarang menggunakan na? Ini kajiannya kajian ilmu nahu, nanti harus lebih didalami lagi ilmu nahu sorofnya. Nah, hanya untuk sepintas saja, tu di sana adalah aku, Allah. Na juga walaqad ba'asna, na di situ juga Allah, kami Allah. Nah, kenapa pakai tu dan pakai na? Sedangkan tu itu menunjukkan satu, kalau na menunjukkan kami, jadi jama'. Nah, yang dimaksud dengan tu di situ, aku, Allah menciptakan jin dan manusia dan yang lainnya, tidak membutuhkan dan tidak melibatkan yang lain. Jadi dengan sendiri.
idza aroda syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sedangkan walaqad ba'asna, dan sungguh kami mengutus untuk setiap umat itu seorang rasul. Nah, kenapa di sana kami? Karena Allah pada saat mengutus rasul itu artinya bukan Allah tidak kuasa dengan sendiri, tapi melibatkan makhluk lain, karena Allah membutuhkan diangkatnya rasul itu harus ada wahyu, sedangkan untuk menurunkan wahyu tidak mungkin Allah semua wahyu diturunkan langsung kepada manusia atau kepada rasul, karena tidak akan kuat. Ya, jangankan seluruh wahyu diturunkan langsung, ketika Allah bertemu Nabi Musa dalam sekilas saja gunung meletus, nggak mungkin kuat. Ya. Nah, makanya di sini Allah melibatkan makhluk yang lain, yaitu malaikat Jibril untuk menurunkan wahyu kepada Rasul. Kemudian Rasul juga menerima kitab, dan kitab itu harus disampaikan melalui sahabat. Maka di sini kami menggunakan kata kami. Ani'budullaha, supaya kamu beribadah kepada Allah. Wajtanibu togut, dan jauhilah togut. Togut itu adalah min goirillah, Tuhan selain Allah, itu disebutnya togut. Nah, jadi di dalam ayat ini Allah ingin memberitahukan kepada kita bahwa untuk mencapai syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat, untuk sampai kepada jalan yang baik, untuk sampai kepada mengenal diri, apalagi mengenal kekuasaan Allah, itu perlu pedoman, perlu figur, perlu guru, perlu pembimbing. Nah, pembimbing umat adalah Rasul. Maka Rasul memiliki tugas 4. Yang pertama adalah basiron, memberi kabar gembira. Yang kedua apa? Nadiron, yaitu memberi kabar, memberi peringatan. Yang ketiga adalah da'iyan. Da'iyan itu mengajak. Tidak boleh mengejek, tidak boleh meremehkan atau melecehkan, tapi harus mengajak. Itulah Rasul. Dan yang keempat adalah sirojan. Sirojan itu menjadi penerang. Sirojan muniro itu. Jadi menjadi cahaya. Nah, empat tugas Rasul inilah yang harus kita warisi, yang harus kita lanjutkan. Karena Allah tidak mungkin menurunkan Rasul lagi. Karena Rasul yang terakhir sudah diturunkan, dan kita termasuk umat yang terakhir. Sesudah kita tidak akan ada umat lagi. Sudah akhir zaman. Jadi kita ini adalah umat yang terakhir yang akan hidup sampai hari akhir. Nah, maka warisi tugas Rasul yang 4 ini. Jadilah kita pemberi kabar gembira kepada orang lain, paling tidak kepada diri sendiri dan keluarga. Jadilah kita pengingat kepada diri sendiri dan keluarga dan orang lain. Yang ketiga, jadilah kita pengajak, mengajak kepada kebaikan kepada diri sendiri, keluarga dan orang lain. Yang keempat, jadilah kita cahaya, jadilah kita lampu penerang untuk diri sendiri, penyejuk untuk keluarga, dan juga pengaman, pewangi untuk lingkungan. Ya, cocok dengan bahasa Sunda. Kudu silih asah, silih asih, silih asuh, silih naon, silih wawangi atau silih wangi. Gitu ya. Silih wawangi itu saling kudu silih nyengitan, gitu. Silih sengitan. Ulah silih bauan, ulah silih baudan, ulah silih hasudan, dan seterusnya. Tapi harus silih wangi. Harus saling memberikan wewangian atau kehangatan, kebaikan, kemudahan, ya, keindahan, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah ayat Al-Isra, ayat 23 dan 24 Al-Isra. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Nah, ini sudah memasuki area ihsan atau dimensi ihsan. Jadi sesudahnya kita meyakini bahwa kita makhluk, Allah khali kita, juga kita sudah tahu, menyadari hakikat kita diciptakan adalah ibadah, menyembah, mengabdi kepada Allah. Juga ada tugas sebagai manusia adalah khalifah. Di antara tugas kekhalifahan kita adalah berbakti, mengabdi, taat kepada orang tua yang menjadi sebab Allah melahirkan kita. Jadi Allah menitipkan ruhnya kepada ibu kita yang lahir, yang disebut dengan istilah alam arham. Di awalnya dari alam ajali,
Allah turunkan kepada alam arwahi, alam ruh, dari alam arwahi ditiupkan kepada alam arhami atau alam rohim atau alam rahim. Dari alam arham dilahirkan, dikeluarkan ke alam dunia. Jadi kita sekarang sudah sedang berada di alam keempat. Setelah ajali, arwahi, arhami, dan dunia. Nanti kita akan masuk lagi ke alam barzah atau kubur. Nanti kita akan masuk lagi ke alam apa? Alam mahsyar. Dari alam mahsyar alam hisab. Dari alam hisab alam mizan. Dari alam mizan barulah dipisah. Ada 2 tempat. Ada jannah, ada nar. Sesudah itu ya sudah selamanya, abadan abada. Yang di neraka abadi di neraka, yang di surga abadi di surga, kecuali orang yang tadi, orang muslim, orang mukmin yang berbuat dosa dan belum ditaubati dosanya, belum diampuni kesalahannya karena keburu mati, maka dia masuk dulu neraka. Sesudah diampuni Allah, dibersihkan Allah, barulah dia akhirnya masuk surga. Kholidina fiha abada. Nah, itu adalah salah satunya. Untuk mencapai itu kita mendapatkan tugas dari Allah. Selain ibadah mahdoh yang langsung kepada Allah, juga kita diberikan tugas ibadah goer mahdoh, yakni ibadah yang tidak langsung kepada Allah, yakni melalui berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbakti, berbuat baik kepada saudara, kepada tetangga, kepada alam sekitar kita. Taat bukan hanya kepada Allah dan kepada Rasul saja, tapi taat kepada pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasul dan seterusnya. Itulah perwujudan dari dari ibadah goer mahdoh. Di antaranya di sini apa? Akhlak kepada orang tua itu. Imma yablugonna indakal kibaro ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uffin. Janganlah kita berkata kasar, janganlah kita berkata yang menyinggung perasaan orang tua. Wala tanharhuma, dan janganlah kita membentak orang tua. Terus apalagi waqul lahuma qaulan karima, dan berkatalah kepada mereka dengan perkataan ucapan yang mulia. Wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmati, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka dengan penuh rasa kasih sayang, dan berdoalah untuk mereka apa? Robbirhamhuma kama robbayani shaghira. Nah, ini adalah refleksi implementasi dari tauhid kita kepada Allah, sehingga orang yang bertauhid pasti dia baik kepada orang tua. Orang yang bertauhid pasti dia baik terhadap lingkungan. Orang yang bertauhid pasti dia baik terhadap orang lain, makhluk lain, bahkan dia amanah atas apa yang telah diberikan Allah. Salah satu contoh adalah hadis yang ada di bawah. Aku pernah, kata Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, aku pernah dibonceng Nabi SAW di atas keledai. Kemudian beliau berkata kepadaku, wahai Mu'ad, tahukah kamu apa hak Allah yang harus dipenuhi oleh hamba-hambanya, dan apa hak hamba-hambanya yang pasti dipenuhi oleh Allah? Lalu Mu'ad menjawab, yang lebih tahu adalah Allah dan Rasulnya. Lalu Nabi melanjutkan sebagai jawaban adalah bahwa hak Allah yang harus dipenuhi oleh hambanya ialah mereka hendaknya beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya. Beribadah dan tidak menyekutukan, itulah yang disebut dengan tauhid. Jadi hak Allah itu kita bertauhid. Yang menjadi hak Allah berarti kewajiban kita adalah bertauhid. Nah, kalau orang sudah bertauhid, sudah Islam, sudah iman, sudah ihsan, sudah takwa, maka Allah akan berikan hak kita. Apa hak kita? Ya, kita akan akan dijadikan oleh Allah sebagai hamba atau sebagai makhluk yang tentunya yang dipenuhi kebutuhannya. Tetapi ketika sahabat Mu'ad ini bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, boleh nggak aku sampaikan berita gembira ini kepada orang lain? Rasul melarang. Tapi kita tahu apa maksudnya. Kok Rasul pada saat itu melarang, tapi kita jadi tahu. Nah, maksudnya adalah berita ini jangan disampaikan kepada orang-orang yang belum bertauhid, belum beriman. Kenapa? Kalau mereka belum beriman lalu mendapat berita ini, seakan-akan untuk mendapat surga itu sangat mudah.
Cukup yang penting mah kita percaya kepada Allah dan kita tidak menyekutukan Allah, sudah nggak usah ibadah yang lain. Padahal untuk mencapai derajat dipenuhi oleh Allah itu langkah-langkahnya ya tadi, ada syariat, ada thariqah, ada hakikat, ma'rifat, ada Islam, iman, ihsan. Nah maka kalau orang sudah diajarkan itu, sudah diberi pemahaman tentang itu, barulah akhirnya sampaikan ini. Yang penting hidup ini adalah kita niat beribadah mengabdi kepada Allah dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah, dijamin masuk surga. Bahkan ada hadis yang tentunya ini pun tidak boleh sembarangan disampaikan. Untuk masuk surga itu gampang. Apa? Kalau akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti masuk surga. Nah, terkesan bagi orang yang bodoh dalam tanda kutip belum mengenal ilmu Islam, gampang ya masuk surga itu, nggak usah sholat, nggak usah puasa, nggak usah zakat. Pokoknya nanti pada saat sakaratul maut ucapkan saja la ilaha illallah, pasti masuk surga. Pertanyaannya, bisakah orang itu mengucapkan kalimat itu kalau ketika sehatnya tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat dan seterusnya? Nah itu pertanyaannya. Nah itu saja barangkali sebagai bahan untuk lebih jelasnya. Pelajari sendiri dan juga diskusikan dengan teman, bahkan tanyakan nanti kepada orang yang lebih tahu dari saya. Insya Allah dasar-dasarnya ini untuk mendasari keimanan kita, keislaman kita dan kebaikan kita terhadap Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan sisa umur kita yang sebentar lagi inilah, mungkin ada yang 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, yang mungkin ada yang 100 tahun lagi masih hidup di dunia, silakan. Mending meninggal sekarang, mending meninggal nanti pada hari kiamat. Kalau saya mah suka minta kepada ya Allah, lebih baik meninggal sebelum kiamat. Karena begitu dahsyatnya kejadian kiamat. Jangankan kiamat, tsunami saja repot. Yaitu barangkali mudah-mudahan kapanpun, dimanapun, yang penting kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak sekalian, demikian saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum ditutup dengan doa, barangkali ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, kami persilahkan. Ya, boleh. Yang Bapak katakan dari awal tadi Pak ya, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Pertanyaannya, kenapa tidak dibuat rukun ihsan? Rukun ihsan. Ya kan ada rukun Islam, ya. Rukun iman. Kenapa tidak ada rukun? Para ahli ulama ini tidak membuat rukun ihsan. Padahal setiap gerakan kita itu, perbuatan apapun dimanapun, bahkan mau masuk WC pun kita kan harus ihsan. Tapi kan nggak ada rukunnya. Ini pengertian orang awam kan gitu. Yeah. Pokoknya saya udah Islam udah saya penuhi, ya udah kan. Tapi kenapa nggak ada rukun ihsan gitu ya? Nggak ada rukun ihsan, padahal itu adalah yang paling utama. Atau rukun ibadah, apa rukun ibadah? Islam, apa rukun ihsan? Di mana Pak? Kenapa kok tidak gitu? Ya. Bagus sekali pertanyaannya. Ada yang mau menjawab, Ibu? Ibu, rukun ihsan sabaraha Ibu? Rukun ihsan sabaraha? Rukun tetangga sabaraha? Nah sebenarnya sudah Pak, sudah ditentukan. Ini kan tadi disampaikan di awal. Jadi hadis Rasulullah itu berdasarkan informasi dari malaikat. Malaikat adalah utusan Allah. Rasul sebelumnya diberitahu oleh Allah bahwa jawabannya adalah ini. Nah ketika Rasul ditanya tentang Islam, Rasul menjawab 5. Nah 5 itu yang disebut dengan rukun Islam. Nah kemudian ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril pada saat itu tentang iman, Rasul menjawab dengan iman yang 6. Dari mulai antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi dan seterusnya, yang disebut dengan rukun iman. Dan ketika Rasul ditanya tentang ihsan, Rasul menjawabnya cuma 1. Apa yang 1 itu? Anta budallaha ka annaka yara. Itulah rukun ihsan. Iya, tidak. Kenapa tidak disebutkan rukun ihsan? Biasanya kalau yang disebut rukun itu lebih dari 1, Pak. Misalnya orang yang sedang berselisih. Yang sedang berselisih itu berapa orang? Minimal 2 orang. Harus rukun. Artinya dari 2 orang yang berselisih itu harus bersatu lagi rukun. Atau ada
Ada tetangga dengan tetangga tidak rukun. Berarti tidak rukun itu tidak menyatu. Nah kalau sudah menyatu, ya itu nggak disebut rukun lagi. Itu sudah menyatu. Nah makanya kalau ditanya nanti Bapak, rukun ihsan ada berapa? Jawabnya rukun ihsan 1. Yaitu apa? Harus meyakini ketika kita berbuat apapun dimanapun, kita disaksikan oleh Allah. Walaupun kita tidak bisa menyaksikan Allah, Allah menyaksikan kita. Itulah rukun. Itulah rukun ihsan, ya. Itu rukun. Jadi rukun ihsan jawabannya 1. Ya Pak, ini Ya. cuma berpikir saya aja Pak. Iya. Karena yang paling baik itu Ya. tawasobihan ya. Ya makanya dijelaskan nanti kepada orang yang bertanya itu. Iya. Kenapa nggak dibuat rukun? Ini kan dinyatakan rukun itu kan oleh ahli fikih. Iya, iya. Kan? Kenapa ahli fikih nggak membuat rukun ihsan? Seperti contoh apa itu rukun ihsan? Pertama adalah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah zikir. Yang ketiga terserah Bapak. Oh, ya makanya, ya intinya begini Pak, supaya tidak tidak mengkaburkan pemahaman kita. Yang pertama intinya tidak diwahyukan atau tidak diajarkan oleh Allah kepada malaikat dan malaikat kepada Rasul. Jadi Allah, malaikat dan Rasul tidak menyebutkan rukun dalam ihsan. Nah, hikmahnya atau manfaatnya apa? Nah, disinilah Allah memberikan kebebasan dalam tanda kutip yang berakar kepada rukun Islam dan rukun iman untuk berijtihad memberikan rukun-rukun ihsan. Karena apa? Karena ihsan itu berbeda-beda. Ada ihsan dalam beribadah atau beriman, ada rukun ihsan dalam berislam, rukun ihsan dalam berkeluarga, rukun ihsan dalam bertetangga, itu beda-beda. Sehingga kalau diputuskan rukun ihsan ada 5. Ada 5 itu dalam apa? Misalnya dalam mengolah negara. Dalam mengolah negara harus apa? Harus ini. Mungkin lebih dari 5 rukun ihsannya. Beda lagi dengan rukun Islam. Rukun Islam itu dimanapun, kapanpun tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Harus 5. Rukun iman juga tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, harus 5. Sedangkan rukun ihsan, silakan ijtihad untuk mendefinisikan bagaimana kita berbuat baik atau rukun berbuat baik dalam berkeluarga. Silakan sepakati. Misalnya, silakan untuk membuat rukun ihsan di sekolah yang disebut dengan tata tertib. Rukun ihsan di jalan yang disebut dengan tertib lalu lintas. Nah, itu ihsan. Silakan. Jadi ada kelonggaran Allah dalam menentukan atau membuat rukun ihsan, silakan. Nah, maka ihsan itu disebut dalam istilah Islam soal atau masalah ijtihad. Jadi ijtihad itu Allah memberikan kelonggaran untuk silakan pusatkan perhatian, keilmuan dan pemikiran untuk membuat satu undang-undang yang disebut dengan undang-undang manusia. Tetapi undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh manusia dalam kerangka ihsan itu tidak boleh bertentangan dengan rukun Islam dan rukun iman. Itu barangkali Pak ya, penjelasan yang menyangkut mengapa Allah dan para ulama juga Rasul tidak langsung menyebutkan rukun Islam ada sekian jumlahnya dan ini bentuknya. Itu salah satu hikmahnya adalah memberikan keleluasaan. Mungkin bisa disebut rukun ihsan itu 1, mungkin rukun ihsan itu tidak terbatas. Nah, sehingga tidak langsung difokuskan atau ditentukan jumlah. Masih ada? Atas. Mangga urang sasarangan ngadoa, mudah-mudahan apa yang kita inginkan, apa yang kita takutkan, apa yang kita harapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, Allah mengabulkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina syafina rasulillahi azmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat,
Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka antarzuqana sihah wal afiyah fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.